Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita peroleh di dunia ini berpotensi menjerumuskan kita jikalau kita tidak bisa menggunakannya dengan baik. Kesehatan kita pilihannya dua, untuk beribadah kepada Allah atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita diberi sehat tidak membuat kita semakin rajin beribadah, maka sesungguhnya kita sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah tahu tentang dampak maksiat yang bisa ditimbulkan, sangat bahaya, maka kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan nikmat ini benar-benar efektif kita gunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya umur, kita pasti akan ditanya tentang peruntukannya, maka betul-betul pergeseran waktu yang kita terima hari ini harus membuat kita menjadi lebih baik, yaitu ziyadatan li fi kulli khair, kata Rasulullah. Tambahan umur harus menjadi tambahan kebaikan. Jangan kita bertambah umur tetapi justru bertambah keburukannya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepindah malih diingatkan bahwa kita sedang mempelajari risalahnya dan kita berharap Allah mudahkan buat kita semua sehingga kita bisa mendapatkan faedah dari ilmu yang kita pelajari untuk bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah, atas kebaikan Allah memberikan hidayah taufik, yaitu izin dari Allah ke setiap ilmu menjadi amal soleh. Mulai pagi ini sebagaimana permintaan dari takmir bahwa kita membahas tentang fikih Ramadan, karena kita sudah menjelang Ramadan, 3 pertemuan ke depan insya Allah kita membahas fikih Ramadan. Sekarang sudah di bulan Sya'ban, sebenarnya pembahasan ini mulai di bulan Rajab, tetapi tidak mengapa, insya Allah kita di bulan Sya'ban kita mulai ini dengan asumsi bahwa jenengan memang sudah berdoa sejak 6 bulan yang lalu, Allahumma balighna Ramadan. Sebagaimana saya singgung tahun lalu, kalau masih ingat, bahwa sahabat itu meminta disampaikan sampai bulan Ramadan itu sejak 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Allahumma ya Allah balighna Ramadan, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Saking memang bulan Ramadan itu bulan yang sangat kita nanti-nanti. Sekali lagi saya ulang, Ramadan adalah bulan yang sangat kita nanti-nanti. Bahasa ini bahasa bersayap, sangat kita nanti-nanti artinya apa? Kita memang sangat ingin sampai di sana. Kita akan merasa sangat berbahagia jika Allah beri kesempatan kita sampai di sana. Makanya dikatakan Ramadan adalah bulan yang sangat dinanti-nanti bagi orang yang hatinya dihiasi dengan keimanan dan keislaman yang baik. Jadi namanya menanti-nanti bagaimana Bapak Ibu? Jadi kalau menanti-nanti sesuatu itu kan ada perasaan resah, ada perasaan harap, ya Allah tekan apa atau kapan toh datangnya. Perasaan itu yang kita bangun sebagai tanda hati kita dihiasi oleh keimanan dan keislaman yang baik. Saya mulai tentang fikih Ramadan ini dengan kisahnya Tolhah bin Ubaidillah, seorang sahabat utama yang ia termasuk generasi awal-awal yang masuk Islam, juga termasuk orang yang mendapatkan hidayah lewat Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ini salah satu orang yang masuk Islam disebabkan karena Abu Bakar As-Siddiq. Tolhah memang tidak mengikuti perang Badar, karena Rasulullah SAW mengutusnya bersama Sa'id ibn Sa'id untuk menelisik berita rombongan kaum musyrik. Namun Tolhah dan Sa'id bin Sa'id tetap diberikan ghanimah dan upah karena memang sedang diutus oleh Rasulullah SAW. Ya, kita bicarakan tentang perang Badar, ini perang utama nih. Karena yang mendapatkan perang Badar itu perang utama, sehingga orang-orangnya juga menjadi utama. Bahkan disebutkan gawe salah tetap diampuni, saking
utamanya. Adapun Tolhah adalah orang yang dikenal melindungi Rasulullah ketika perang dengan menangkis panah yang hendak mengenai Rasulullah SAW. Kita tahu sejarah itu, jadi nggak kebayang nih kedudukan Tolhah di sisi Nabi Muhammad SAW. Kemudian Tolhah disanjung karena kebaikan hati dan sedekah beliau. Jadi di zaman Rasulullah itu orang yang ahli dalam kebaikan hati dan ahli sedekah itu disanjung secara khusus, karena memang perjuangan Islam didukung oleh hal itu. Perang butuh biaya, semuanya butuh biaya, maka ada orang-orang yang dilembutkan hatinya oleh Allah untuk mudah bersedekah, dan sahabat-sahabat utama memang demikian, dan beliau termasuk yang dihitung demikian. Kemudian ada hadis yang menakjubkan terkait dengan Tolhah dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, dikatakan man sarohu ayanduru ila syahidi yamshi alal wajhil ardi falyandur ila Tolhatu ibni Ubaidillah. Jikalau engkau ingin melihat seorang syahid yang berjalan di atas muka bumi, maka dialah Tolhah bin Ubaidillah. Saking utamanya sahabat Tolhah. Nah, beliau suatu ketika itu bermimpi. Di dalam mimpi itu dia diperlihatkan atau diperdengarkan sesuatu yang menurut dia aneh. Karena ketika dia berdiri di depan pintu surga bersama dengan dua orang suku Bali yang sudah meninggal sebelumnya, yang diketahui bahwa dua orang ini ibadahnya mirip-mirip. Kemudian keduanya juga termasuk yang sangat antusias di dalam jihad fisabilillah. Ada dua riwayat yang berbeda, tapi prinsipnya sama sebenarnya. Ketika kemudian salah satunya meninggal di dalam jihad fisabilillah, yang artinya syahid, kita tahu keutamaan mati syahid itu seperti apa, jaminan surga insya Allah bagi yang karena Allah tentu saja. Kemudian yang satunya meninggal 1 tahun setelahnya. Ternyata di dalam mimpi itu Tolhah mendengar panggilan malaikat dari dalam surga untuk mempersilahkan orang yang mati belakangan untuk masuk surga duluan, padahal yang belakangan itu mati di atas tempat tidurnya, bukan mati di medan jihad. Baru kemudian malaikat memanggil yang meninggal di fisabilillah itu. Maka hal ini menjadi pembicaraan di kalangan para sahabat. Kok iso yo? Kok malah sing mati biasa di tempat itu kok duluan masuk surga? Padahal jihad fisabilillah sangat utama gitu. Dan ini sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keadaan ini disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah memberikan keterangan ketika para sahabat heran gitu. Kenapa begitu? Kata Rasulullah, apa yang kalian herankan dengan hal demikian? Fama bainahuma aba'atu mimma bainas sama'i wal ard. Kata Rasulullah, sesungguhnya jarak amalan antara orang yang pertama dan orang yang kedua itu seperti bainas sama'i wal ard, seperti langit dan bumi jauhnya. Jadi ternyata lebih banyak yang mati belakangan gitu. Nah, hadis ini menerangkan sebelumnya, bukankah dia hidup 1 tahun setelahnya, kata Rasulullah. Kemudian bukankah dia bertemu dengan Ramadan tahun berikutnya? Qulna bala ya Rasulullah, tentu saja ya Rasulullah, na'am, betul. Bukankah dalam 1 tahun dia sholat dan dia sujud berulang kali dan dia melaksanakan puasa? Kata Rasulullah, betul ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, fama bainahuma aba'adu mimma bainas sama'i wal ard. Maka sesungguhnya jarak antara kedua orang ini amalannya seperti bumi dan langit. Ini menunjukkan keutamaan orang yang sampai di bulan Ramadan lebih banyak, walaupun bahkan dibanding dengan yang jihad fisabilillah.
Berarti ada keutamaan Ramadan yang kalau ada selisih waktu itu nilainya bisa mengumpuli jihad. Tentu saja ini bukan dalil keutamaan puasa di atas jihad, bukan. Tapi bahwa orang ini hidup 1 tahun lebih lama, bertemu dengan banyak ibadah, sholat lebih banyak, sujud lebih banyak, itu iya. Nah makanya sekali lagi, menyambut Ramadan itu adalah sebuah keniscayaan buat orang-orang yang beriman. Memang seharusnya hati orang-orang yang beriman itu dihiasi dengan keinginan sampai di bulan Ramadan. Maka doanya Allahumma balighna Ramadan, sejak 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Di bulan Rajab dan Sya'ban ada doa khusus yang meskipun dhaif riwayatnya tapi diamalkan tidak masalah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Atau redaksi yang lain, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ini saya tidak bahas ulang karena sudah berulang kali saya bahas, insyaallah. Bahwa doa-doa itu doa-doa yang baik untuk diamalkan sebagai bentuk penyerahan dari kita untuk meminta kepada Allah atas keberkahan umur. Jadi kita duduk di sini sekarang Bapak Ibu semuanya sama-sama di hati menghadirkan, ya Allah sampaikan saya di bulan Ramadan. Apa akan sampai? Tidak tahu. Tadi saya buka YouTube menjelang ke sini karena ada notifikasi 25 menit yang lalu kecelakaan di Tol Ciawi, gerbang Tol Ciawi kalau keliru. Ada tronton remblong nabrak depannya, terbakar, yang di depan juga terbakar. Kalau nggak keliru tadi ya masih simpang siur, yang meninggal di atas 14 orang, 10 di atas 10 orang lah. Jangan kebayang nggak, sudah di jelang Ramadan tuh ini, sudah bulan Sya'ban, ternyata meninggal. Makanya betapa pentingnya kita berdoa Allahumma balighna Ramadan. Kita ingin betul disampaikan di bulan Ramadan. Sebagaimana tadi bayangkan, orang dengan prestasi sama-sama jihad, satunya pulang, satunya meninggal. Ini hidup lebih lama 1 tahun. Yang kata Rasulullah bertemu Ramadan kan dia, maka ternyata orang yang belakangan ini punya kedudukan lebih tinggi. Saya kalau ingat seperti ini tuh ingat jamaah kita yang sudah meninggal Bapak Ibu. Kita wajib doain yang masih hidup. Semuanya sudah meninggal, jangan ingat nama-namanya, doain. Doain, mereka pernah duduk bersama kita. Kita berbaik hati dengan banyak mendoakan beliau-beliau semuanya. Karena kita juga akan menyusul Bapak Ibu. Saya cerita seperti ini, akan datang suatu masa di mana salah satu jenengan yang diceritakan begini, bahwa jenengan akan datang masa dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak lagi bisa beribadah seperti ini. Makanya meminta keberkahan umur seperti ini menjadi sangat penting. Kata-kata baligh itu kan disampaikan, berarti sampailah kita pada bulan Ramadan. Dan sekali lagi ini tanda bagi orang-orang yang hatinya dihiasi oleh keimanan dan kecintaan kepada Islam dengan sempurna. Rasulullah SAW sebagai contoh terbaik dalam hal masalah kecintaan dan keimanan yang sangat sempurna dikabarkan oleh seorang sahabat, yaitu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menyebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol lama hadoro Ramadan qala Rasulullah SAW qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Kata Rasulullah disampaikan bahwa sungguh bulan Ramadan telah datang, yaitu bulan yang penuh berkah. Ini kalimat berkah ini kan sangat luas nih. Makanya ciri-ciri fisiknya pun terlihat. Pokoknya kalau mau datang Ramadan itu secara fisik saja kita bisa merasakan. Sering saya sampaikan, bahkan orang yang tidak pernah ke masjid pun di bulan Ramadan biasanya juga rajin yang masjid. Masalah saking syahrul mubarak, saking keberkahan itu dibuka lebar-lebar. Masya Allah. Jadi kalau ada istilah nanti malam pertama itu penuh sampai keluar-keluar.
Nanti finalnya isi penuh apa ora, itu masalah itu. Jadi sebenarnya keberkahan Ramadan itu sampai akhir. Makanya untuk mengukur diri kita baik atau tidak di bulan Ramadan, nek awake dhewe apik tenan di Ramadan yuk memang berlipat-lipat tenan. Nek nang bulan Ramadan kok awake dhewe nganti ora apik, nah, itu yang kita yang sesungguhnya itu. Sebenarnya kalau seluruh apa-apa yang mendukung kebaikan itu dibuat oleh Allah. Ubur rampe itu dibuat, keadaannya dibuat, suasananya dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak nganti awake dhewe kok ora apik berarti memang awake dhewe sing elek men gitu. Subhanallah. Ini diperhatikan nih, untuk mengukur kondisi diri kita ini. Jadi qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Aftaradullahu alaikum siyamahu. Diperintahkan, diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan puasa. Ini sebenarnya keberkahan dari Allah. Ini dengan tahu nanti tentang puasa itu sedemikian besar dimensinya. Jadi bulan ini bulan yang Allah perintahkan kepada kita puasa dengan seluruh keistimewaannya. Tuftahu fihi abwabul jannah. Dibuka di bulan itu pintu surga. Dibuka pintu surga. Jadi kan bisa bayangkan begini Bapak Ibu. Hari ini saja yang urusan dunia, ketika jenengan diberi informasi tentang sebuah promo produk misalnya yang jenengan sedang cari-cari, bahwa produk ini nanti akan dijual di mall itu tanggal sekian dan sekian, pada hari itu maka semua diskon yang harganya 100.000 jadi 10.000 misalnya, atau nanti ada barang-barang yang sangat istimewa yang biasanya dijual waktu-waktu khusus saja, ini dijual di situ. Kemudian waktu belanjanya jenengan bisa jam berapapun. Mungkin jenengan akan berpikir bagaimana saya menyambut hari itu. Wah, saya lagi butuh kulkas misalnya, jenengan lagi butuh apa sajalah. Ternyata ada informasi yang dimurahkan sekali pada waktu itu, murah waktunya, murah segala sesuatunya. Maka kita pasti akan senang dan mempersiapkan diri untuk menyambut waktu itu. Mungkin anak kita sedang butuh keperluan yang lagi diidam-idamkan gitu, untuk mendukung kuliahnya misalnya, biasanya harganya misalnya 10 juta, ternyata pada hari-hari itu cuma jual 500.000 misalnya, itu kan tentu saja kita senang sekali, karena kita berarti bisa mengambil bagian untuk menyenangkan anak kita. Nah ini didatangkan di bulan Ramadan demikian, dikatakan tuftahu abwabul jannah. Kalau ditawari mall saja yang mungkin kepentingan dunia seperti itu, bagaimana penawaran dari Allah yang dibuka nih pintu surga dengan seluruh apa-apa yang sudah kita pelajari tentang surga. Maka ini kesempatan buat kita untuk betul-betul meraup dalam tanda kutip keuntungan yang besar. Sehingga pembandingnya tadi, orang yang sampai di bulan Ramadan dengan yang tidak itu efeknya berbeda banget gitu. Yang satunya lebih cepat ke surga, yang satunya lebih belakangan, walaupun yang satunya jihad fisabilillah. Berarti orang yang tadi meninggal kecelakaan di Ciawi kan berarti nggak sempat untuk sampai ke Ramadan tahun ini. Padahal sudah di bulan Sya'ban, sudah di bibir Ramadan. Makanya kita benar-benar mintanya sungguh-sungguh Bapak Ibu. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Jangan ini doa ini kayak mana bulan Sya'ban ini serot-serot terlambat jadi. Tapi saya yakin dengan kalau sudah belajar tiap tahun, insya Allah sudah sejak lamanya dengan meminta kepada Allah untuk disampaikan. Kemudian ditutup pintu neraka. Jadi itulah yang saya katakan bahwa semuanya dikondisikan oleh Allah. Ditutup pintu neraka. Wasufidati syayatin. Jadi dibelenggu setan-setan, kita sama-sama tahu. Inilah Allah mengkondisikan kita supaya setan ganggu kita tuh ya nggak banget lah. Makanya itulah yang saya katakan, kalau Ramadan lurung api, lah terus ini eleknya siapa? Wong setan ini dibelenggu. Kita kok masih malas? Jangan-jangan memang itulah diri kita aslinya. Wong segala sesuatu yang buat kita malas sudah diikat sama Allah kok. Para ulama menyebut kata-kata wasufidati syayatin ini bosnya setan yang dibelenggu. Adapun kroco-kroconya masih dilepas. Para ulama menyebut, makanya masih ada aja orang yang di bulan Ramadan maksiat. Maksudnya ini digoda krocone wae kok kalah. Lah terus awake dhewe niku pripun gitu.
Paham Bapak Ibu? Nek Ramadan ini saya berarti kan jenengan digoda oleh kroco-kroconya setan, kok yo isih kalah. Subhanallah. Makanya kata-kata wasufi dari syayatin itu pernyataan jelas dari Rasulullah SAW bahwa Allah yang menguasai segala sesuatu menghendaki kalian itu mudah di dalam beribadah. Kemudian ini yang paling menakjubkan adalah yang terkait dengan kisahnya Tolha tadi adalah fihi lailatun khairu min alfi syahr. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, 83 tahun lebih, 83 tahun 4 bulan. Jenengan aja di sini yang umurnya sampai 83 tahun kan masih jarang. Ini Bang, yang di sini 83 tahun sinten? Ada nggak? Jarang. Ternyata di dalam bulan Ramadan ada satu malam senilai 83 tahun 4 bulan. Bayangin Bapak Ibu. Makanya yang tadi walaupun lawannya jihad fisabilillah, gara-gara orang ini ketemu Ramadan berarti ketemu dengan Lailatul Qadar, makanya kok jaraknya kata Rasulullah amalnya seperti bumi dan langit, memang aduh banget. Sebab koyo-koyo itu ketambahan umur 80 tahun kalau dengan ketemu Ramadan. Nah, ini bulan Sya'ban nih. Yang tadi yang meninggal tadi. Yang meninggal tadi kan enggak punya kesempatan ketambahan 83 tahun. Jenengan mudah-mudahan sampai kita semua bulan sampai. Berarti berpotensi ketambahan umur 83 tahun. Bayangin. Itu kan menakjubkan sekali. Makanya sekali lagi Ramadan itu adalah bulan yang dinanti-nanti untuk orang yang dihiasi hatinya dengan keimanan dan kecintaan terhadap syariat Islam. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalamnya ada malam yang nilainya lebih dari 1000 bulan. Kita tuh mengumpulkan amal itu luar biasa Bapak Ibu, step by step, ya kan? Tapi kok tiba-tiba ada satu malam yang dengan amalan yang dilakukan di malam itu seperti kita beramal 83 tahun. Ini kebayang nggak? Makanya di sini dikatakan nih, dikatakan man hurima khairaha qad hurim. Ini air hadisnya. Sing sinten kemawon terhalangi dari amal baik di malam itu, kata Rasulullah, qad itu benar-benar sungguh-sungguh dia itu benar-benar orang yang terhalangi. Paham maksudnya Bapak Ibu? Sing sinten kemawon kedatangan malam qadar. Kok kedadiannya malam itu jenengan tuh nggak bisa sedekah, nggak bisa nolongin orang, nggak bisa zikir banyak, dilalai pas ora iso tarawih. Malam itu jenengan dilalai ngantuk banget pengen keturun, sampai keturun beneran kata Rasulullah qad hurim. Sungguh dia orang yang benar-benar terhalang. Sudah dikasih kesempatan satu malam bernilai 83 tahun, kok iso-isone liwat. Itu Bapak Ibu. Makanya mencari malam qadar itu para sahabat sejak malam pertama. Sejak malam pertama. Bahkan sejak sebelum itu. Kalau jenengan melihat kisah-kisah Ramadan, sudah dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala banget disampaikan dalam kisah sehari 2 kali tamat Al-Quran. Jenengan mendengar semuanya yang di bulan Ramadan. Pertanyaannya sekarang, adakah sebagian jenengan mempelajari apa yang dilakukan oleh orang-orang itu sebelum Ramadan? Ketika bulan Rajab datang, ketika bulan Sya'ban datang, ketahuilah mereka semua menyebut bulan Ramadan, bulan Rajab itu bulan menanam. Kita sudah lewat, ya, kita sudah lewat. Bulan Sya'ban itu bulan menyiram. Bulan Ramadan itu bulan panen, Bapak Ibu. Sebagian kita belum menanam mungkin. Rajab itu menanam, jenengan mulai sedekah rapih, jenengan mulai sholatnya bertambah banyak. Bulan Sya'ban disiram. Apa-apa yang jenengan kemarin sudah lakukan di bulan Rajab, sedekahnya dirawat, punya kebiasaan. Maka nanti ketika datang bulan Ramadan itu panen. Kenapa? Jenengan sudah biasa. Jenengan sudah biasa melakukan itu. Bahwa setiap kita itu butuh pembiasaan. Makanya sering saya katakan ketika saya menyampaikan tentang Ramadan itu, saya membahas tentang apa yang dilakukan oleh para sahabat, apa yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kita sebelum Ramadan datang. Sehingga ketika Ramadan itu benar-benar udah biasa. Jenengan mau membiasakan 3 juz sehari di bulan Ramadan, kalau hari-hari biasa sebelumnya enggak, boro-boro Bapak Ibu.
Kalau jenengan mau panen bulan Ramadan, sekarang jenengan latihan 1 juz 1 hari. Cukup dengan 2 lembar saja sebelum sholat, setelah sholat. Kebiasaan kalau itu kita lakukan nanti bulan Ramadan jenengan 3 juz enteng. Tapi kalau baru mulai bulan Ramadan, angel. Apa ini sih punya kebiasaan ditumpuk engkau lah bar maghrib sisan wae engkau barisa. Sisan bablas ora situ. Ini kebiasaan kita, subhanallah. Makanya sekali lagi, kalau sampai di malam itu kok kita ketakdir untuk tidak efektif beribadah, subhanallah. Kata Rasulullah, qad hurim, sungguh dia orang yang benar-benar terhalangi. Artinya kita nggak mendapat kehendak baik dari Allah. Ingat Bapak Ibu, kita tuh bisa berprasangka baik dengan Allah jika kita berbuat baik. Kita memprasangkai Ramadan kita baik jikalau di bulan Rajab, Sya'ban kita sudah baik, Bapak Ibu. Kebiasaan itu yang akan membawa kita punya buah yang kita petik. Makanya dari sekarang Bapak Ibu dengan menyiapkan diri untuk membiasakan hal-hal yang baik. Kemudian tentu yang tidak dilupakan, kita berbekal dengan ilmu. Yang kedua, kita berbekal dengan ilmu. Berbekal dengan ilmu. Quran surah Az-Zumar ayat ke-9. Di bagian akhir ayat dikatakan tentang qul, katakan Muhammad, hal yastawi alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Katakan, apakah dipikir sama antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Tentu saja berbeda. Sesungguhnya hanyalah ulul albab, orang-orang yang berakal sehat, yang berilmu, yang dapat menerima pelajaran. Jadi untuk efektif kita mendapatkan hal-hal baik di bulan Ramadan, itu suka tidak suka kita harus mempelajari fikihnya secara sempurna. Sehingga sampai dikatakan di sini, jangan pikir sami nopo antara yang beriman. Ini membicarakan tentang orang kafir, Bapak Ibu. Antara orang kafir dan orang beriman. Jadi orang kafir itu orang yang dianggap tidak berpengetahuan. Kita tahu ad-dallin adalah orang yang tersesat disebabkan karena tidak punya pengetahuan. Jadi kita dituntut untuk berpengetahuan sebelum masuk bulan Ramadan. Itu kenapa ada tarhib Ramadan. Ini pula yang menjadikan takmir mengatakan ya dibekali Ustaz, meskipun sudah bolak-balik tetap berbekal. Kemudian kita sama-sama tahu di dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 tentang janji dari Allah untuk mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian. Di ayat itu dikatakan tentang orang yang beriman dan yang berilmu itu punya kedudukan khusus di sisi Allah. Ini pembahasannya panjang sekali, bahwa antara abid dengan alim itu kedudukannya di sisi Allah tinggi yang alim. Orang abid, orang ahli ibadah itu baik tentu saja, tapi akan jauh lebih bernilai jikalau dia alim. Alim berarti dia berilmu, sehingga ibadahnya bisa seperti cahaya, karena ibadahnya itu menerangi yang lain. Maksudnya ketika ada kekeliruan dia tahu, sehingga ibadahnya bisa menjadi percontohan bagi kita. Betapa dahsyatnya atau betapa tragisnya orang yang tidak berilmu, Bapak Ibu, subhanallah. Di dalam Quran surah Mujadilah 11 disebutkan orang-orang yang beriman di antara kalian dan berilmu akan diangkat derajatnya. Sebaliknya berarti wong sing ora beriman, ora berilmu ya turun derajatnya, subhanallah. Contohnya kasus kayak tadi itu. Dan jenengan masuk bulan Ramadan yang kita nanti-nantikan betul, ya tentu saja pernah berbekal dengan ilmu. Nah, ini betapa pentingnya ilmu. Jadi nanti di rumah mulai buka-buka lagi tentang fikih. Ini ada buku Ramadan Karim, fikih praktis Ramadan. Ini sebenarnya sudah lengkap di sini nih keterangannya dari awal sampai akhir Ramadan. Ini yang menulis Ustadz Ibnu Sutopo. Beliau mudirnya Pondok Pesantren Harun As-Safi Putri, tempat anak-anak saya mondok. Termasuk praktis dari beberapa kitab panduan Ramadan, ini termasuk yang saya anggap cukup baik, karena praktis, simpel, penyampaiannya bagus. Di antara yang disampaikan adalah berbekal dengan ilmu. Quran surah Mujadilah 11 dan
Quran surah Az-Zumar ayat 9 dalilnya. Nanti jenengan pelajari lebih dalam. Kemudian yang kedua adalah menjaga fisik kita. Menjaga fisik, karena memang Ramadan itu bulan yang melibatkan fisik kita. Nah, itu yang saya katakan, pembiasaan di bulan Sa'ban itu penting. Nah, jenengan wis biasa ya puasa lah 10 dino di bulan Sa'ban. Berarti jenengan sudah membiasakan diri panjenengan untuk menyiapkan diri secara fisik masuk di bulan Ramadan. Orang ngeget maksudnya Pak Ibu. Sebagaimana jenengan bulu tangkis, tiba-tiba bulu tangkis kan jawab pegel kabeh. Tapi nek wis biasa, ya kan jenengan kan ya sudah 2 minggu 3 minggu sudah nyaman lah jenengan bulu tangkis. Sing seneng bulu tangkis. Ya kan? Ramadan sama, perut kita, kondisi jiwa kita kalau sudah dilatih di bulan Sa'ban, maka nanti bulan Ramadan itu masuk sudah. Makanya ini bahasa mempersiapkan. Di dalam Al-Qur'an disebut di dalam Quran surah Al-Baqarah 148 tentang walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Jadi ini adalah fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Dulu saya pernah sampaikan di tahun lalu, ya namanya lomba itu tentu saja butuh persiapan. Yang akan menjadi pemenang itu ya yang latihan. Wong ora tau main bulu tangkis, ujug-ujug main, karena pemain bulu tangkis profesional ayo mesti kalah. Gini apa nggih? Jadi persiapan ini menjadi penting, dan salah satunya persiapan fisik. Persiapan fisik yang terkait seluruh yang dilakukan di bulan Ramadan lakukan sekarang. Biasa masuk Quran fisik, berarti kan kita menahan kantuk mata kita. Biasa sholat sunnah lebih banyak fisik, ya kan? Puasa itu sendiri fisik. Tangi wengi, malek wengi fisik, ya kan? Makanya kata-kata fastabiqul khairat dalam ayat itu menunjukkan bahwa kita tuh disuruh berlomba-lomba. Untuk yang begitu tuh ya berlomba-lomba. Mengingat tadi itu loh, selisih 1 tahun, kemudian Rasul sebutkan, ya kan selisih 1 tahun umurnya, iya. Ketemu Ramadan kan, iya. Di dalam Ramadan dia sholat, dia sujud, iya. Puasa, iya. Sehingga persiapannya menjadi persiapan yang memang kita rencanakan Bapak Ibu dengan baik. Jadi doa Allahumma balighna Ramadan, ya Allah saya sampai Ramadan, sekaligus sesungguhnya kita minta, ya Allah berikan persiapan kepada kita, kesehatan secara fisik dan mental. Atau di dalam Quran surah Al-Hadid 21 yang menunjukkan tentang sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduha ka ardis sama'i wal ard uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih. Jadi sabiqu itu berlombalah menuju ampunan dari Rabbmu. Bapak Ibu jangan perhatikan ya, salah satu konten utama Ramadan adalah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya sampaikan berulang-ulang, setiap ibadah besar itu mesti pahalanya terkait dengan ampunan dari Allah. Kenapa? Karena kalau sudah diampuni janjane iki masalah ya rampung janjane. Gini apa nggih? Jenengan itu pulang kepada Allah kalau sudah diampuni oleh Allah itu nyaman. Wong yang menjadikan jenengan terhambat masuk surga juga karena dosa Bapak Ibu. Tidaklah seseorang masuk surga kecuali dia sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW, dan hubungannya dengan manusia yang lain. Jenengan tidak akan pernah bisa masuk surga kecuali dengan punya masalah dengan orang lain sudah selesai. Enggak bisa jenengan masuk surga kecuali dengan orang lain selesai. Jenengan punya hutang diselesaikan di kontoro. Kalau tidak sekarang di dunia diselesaikan waktu itu, di stop. Kar dulu, jangan masuk dulu. Kamu kan punya kewajiban sama saya. Dulu kamu pernah ngata-ngatain saya kan? Seperti kasus kayak tadi itu ngata-ngatain kayak gitu bisa ketemu di kontoroh itu bermasalah. Makanya menyucikan jiwa, menyucikan diri itu menjadi sangat penting dalam kasus seperti ini. Jadi sorga yang luasnya seluas langit dan bumi diperuntukkan untuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah, dan sesungguhnya dalam bahasa lain ampunan dari manusia yang lain ketika dia punya problematika dengan yang bersangkutan. Maka mohon sama Allah mudah-mudahan sebelum meninggal selesai semuanya. Kemarin ketika saya datang ke tempatnya Pak Pati dengan beberapa jamaah yang lain kan bahasanya begitu nih, Mas Abu Yusuf, memohonkan ampunan atas kesalahan orang tua kami, dan itu betul konten itu. Kemudian jikalau ada kewajiban terkait dengan yang bersangkutan, pilihannya 2 kan itu. Nek okeh urung rido ya menghubungi kita, nek okeh rido alhamdulillah. Tapi jika belum itu walaupun sedikit datangi kami. Itu ternyata usaha dari anak-anaknya untuk ini loh, bagian ini. Usaha supaya jangan sampai jenengan kondur masih punya sangkut paut dengan orang lain. Karena punya sangkut paut berarti pasti ketemu. Jenengan sekarang merendahkan orang lain, puas mungkin dengan merendahkan orang lain misalnya. Wis,
kapok orang tak rendah-rendah. Ternyata jenengan akan ketemu di sana, dia bimbing merendahkan saya. Selesaikan sekarang. Dan mata uang yang berlaku waktu itu adalah pahala dan dosa, bukan dirham, bukan rupiah yang laku. Kalau laku dengan orang kaya, dulu saya mantan orang kaya, enggak laku. Jenengan yang laku mata uangnya adalah kalau jenengan punya masalah dengan saya, dosaku enggak kowe ya, atau pahalamu untuk saya. Pilihannya cuma itu. Itulah mengapa ada orang yang bangkrut. Maka berlomba-lomba itu menjadi penting. Berlomba-lomba. Memang perlombaan Bapak Ibu. Jangan ingat-ingat ya. Ramadan itu perlombaan. Perlombaan. Maka kita betul-betul menyiapkan diri. Kemudian yang ketiga adalah menjaga hati. Menjaga hati. Kita berbekal ke Ramadan dengan hati yang baik. Makanya kemarin saya sampaikan tentang Quran surah Al-A'la ayat ke-14. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan dirinya. Nah, ini terkait dengan juga persoalan hati kita juga harus hadir, bahwa sesungguhnya di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Jikalau dia baik maka baik seluruhnya, jikalau buruk maka buruk seluruhnya. Maka meliputi Ramadan dengan hati yang baik itu menjadi bahasan utama buat kita, Bapak Ibu. Kebayang nggak jenengan masuk Ramadan hatinya si elek? Niku pripun coba? Bukannya memproduksi pahala, malah memproduksi dosa-dosa, subhanallah. Karena apa? Dikatakan ala wahyal qalbi, dan itu adalah orang menyebutnya hati, maksud itu jantung sebenarnya Bapak Ibu. Para ulama menyebutnya jantung. Jadi ada segumpal daging yang jikalau dia baik-baik seluruhnya, jikalau buruk seluruhnya. Berarti menyambut Ramadan akan menjadi baik buat kita ketika kita mendudukkan hati kita dengan baik. Itulah kita belajar tentang tamasyakan negeri akhirat di satu masjid. Itu kan mendudukkan hati kita sebenarnya, sedang mendudukkan hati kita. Karena orang mengingat mati itu pasti akan mendudukkan hati dengan cara yang paling baik. Kita nggak bisa Bapak Ibu semuanya, zikir dengan baik, salat dengan baik, sedekah dengan baik kalau hati kita tidak tentrem. Yang keempat adalah menyiapkan dana sedekah. Menyiapkan dana sedekah. Saya ingatkan ini pentingnya luar biasa. Sebagaimana saya ulang-ulang, keinginan orang yang mau meninggal ketika sakaratul maut datang adalah minta ditunda kematiannya karena ingin sedekah, Bapak Ibu. Makanya di dalam buku panduan praktis pun ini disebutkan di awal-awal. Jenengan masuk Ramadan, siapkan betul itu dana sedekah. Kebayang nggak jenengan lewat malam qadar kok nggak sedekah kok? Jadi yang dikatakan qadhurim. Kok iso malam Ramadan ra sedekah? Padahal bisa jadi malam itu adalah malam qadar. Berarti nek jenengan kehilangan, katakanlah jenengan punya target saya mau sedekah tiap malam 100.000, berarti jenengan punya potensi dalam satu malam jenengan mendapatkan potensi sedekah 100.000 kali 83 tahun. Jenengan dihitung setiap malam sedekah 100.000. Kebayang nggak? Makanya di sini disebutkan. Di sini disebutkan tentang bagaimana Rasulullah SAW itu orang yang memang di hari-hari biasa suka sedekah. Ketika datang Ramadan seperti ombak yang bergelombang, sedekahnya jauh lebih banyak. Untuk bisa sedekah di bulan Ramadan, sekarang mulai Bapak Ibu latihannya. Sekarang. Soalnya nenek jangan pun pensiun, nggak punya kebutuhan banyak, mau untuk apa? Mau untuk apa Bapak Ibu? Coba. Dengan pilih-pilih itu sedekah-sedekah jariah. Dipilih. Kalau hitung-hitungan matematikanya Bapak Ibu, kalau jenengan tiap malam mengeluarkan 100.000, berarti kan salah satu 100.000 itu pasti bernilai 1000 bulan kan? Gini apa nggih? Gini apa nggih? Kita cara bodoh saja Bapak Ibu. Saya nggak tahu malam itu kapan datang, nggak tahu. Kita sama-sama nggak tahu. Tapi kita bisa memastikan diri kita kalau kita punya kebiasaan setiap malam di bulan Ramadan kita sedekah 100.000, berarti salah satunya pasti itu senilai 83 tahun. Pasti. Setiap kita tuh akan dilewati malam Ramadan. Siapapun yang mendapatkan malam qadar maksudnya. Siapapun yang mendapatkan malam qadar maksudnya adalah ketika malam itu kita itu beraktivitas ibadah. Wong ngorok ya tetap entuk malam qadar, mung itu dia tertulis lagi ngorok begitu. Gini apa nggih? Setiap kita lagi ora sedekah, lagi ora dzikir. Nah ini katakan Rasulullah qadhurim. Barang siapa man hurima
khairoha, barang siapa yang dia terhalangi malam itu dari kebaikan, qadrin, sungguh dia orang yang rugi, sungguh dia orang yang terhalang. Maka secara matematis kita menghitung begitu saja Bapak Ibu. Berarti tiap malam kita zikir, tiap malam kita baca Quran, walaupun mungkin hanya 1 lembar 2 lembar, tiap malam kita sholat malam, sholat tarawih, kemudian tiap malam kita sedekah. Karena di sini disebutkan secara khusus, sedekah itu disebutkan secara khusus. Kenapa? Menjelang meninggal itu yang jenengan paling ingini Bapak Ibu. Ini saya ulang berulang-ulang. Wala yajtami as-suh wal iman fi qalbi abdin abadan. Jenengan ngaji sudah panjang lebar dengan saya hampir 5 tahun. Nek tidak membuat jenengan jadi lomoh, demi Allah, iman panjenengan itu berkurang. Karena apa? Tidak mungkin berkumpul as-suh wal iman antara pelit dan imam di hati seorang hamba selamanya, kata Rasulullah, selamanya. Kalau jenengan apalagi yang udah pensiunan, kebetulan punya rezeki cukup, kok jenengan isi eman, demi Allah jenengan dipertanyakan keimanannya. Makanya di dalam berbekal Ramadan itu yang disebut secara khusus adalah ini. Riwayat bahwa Rasulullah punya kebiasaan bersedekah di luar bulan Ramadan. Ketika datang Ramadan lebih banyak lagi jumlah sedekahnya. Jadi kan mungkin nanti kalau jangan orang beriman, di pembahasan di salah satu masjid sudah sampai bab itu tentang keadaan ketika dimandikan, keadaan ketika diangkat di panggul. Ketahuilah yang paling puas adalah orang yang paling banyak sedekahnya. Karena tidak setiap orang itu diberi taufik oleh Allah untuk mampu sedekah, Bapak Ibu semuanya, walaupun dengan sugih. Walaupun sugih, banyak orang sugih yang pelit. Makanya kalau orang ngaji, indikatornya ngajinya berhasil, dia jadi akhlaknya baik dan dia jadi lomoh, berarti dia sudah imannya sama Allah itu full. Harta yang dititipkan oleh Allah kepada dia itu tidak di hati sama sekali. Nah, ini 4 bekal yang mesti kita persiapkan untuk bulan Ramadan. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bicara tentang hukum puasa dan seterusnya, insya Allah sesampainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan saya. Yang pertama, tadi disinggung